warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayat. Jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk kesekian kalinya hidup di dunia ini. Karena pada dasarnya bangun tidur itu kesempatan untuk bertobat bagi yang berdosa, kesempatan untuk menambah kesalehan bagi yang sudah saleh, sehingga kita terus bagaimana bertambah hari bertambah baik. Maka siapa yang bertambah hari bertambah baik, itu yang beruntung. Tentu yang namanya lebih baik bukan sosial ekonominya, tapi akidah keislamannya. Maka itu kita doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, bersyukur denganmu. Wa husni ibadatika, dan menjadi lebih baik di dalam mengibadahi. Ini yang kita mau. Jadi kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, jadikan aku selalu ingat kepadamu. Karena orang yang zikir, yang ingat kepada Allah, itu yang beruntung. Itu orang cerdas. Ulil albab, ya. Ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang cerdas, ulil albab adalah orang yang selalu ingat sama Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Maka diingatkan oleh Allah SWT, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai hartamu, jangan sampai anak-anakmu menjadikan engkau lupa untuk ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapa orang yang melakukan seperti itu, sibuknya dengan harta, asiknya dengan anak cucunya, melupakan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh mereka orang yang rugi. Nah itu. Jadi yang baru banyak bikin orang lupa sama Allah itu dua aja, harta dan anak. Orang berani curang itu gara-gara harta, orang manipulasi gara-gara harta, orang berbuat dosa ngabusi, korupsi dan sisi-sisi yang lain itu gara-gara harta. Ya. Bahkan sampai orang itu memutus silaturahmi aja gara-gara harta. Nggak kenal adiknya, nggak kenal saudaranya, itu gara-gara harta. Harta ini nikmat yang paling rendah, tapi merusak nikmat-nikmat di atasnya. Ya, nikmat silaturahim, nikmat zikir, ingat. Maka orang ya diban sampai nggak lagi tahu halal haram itu harta. Begitu pula anak, ya anak.
Nah oleh karena itu kaum sekalian, jangan lagi kesenanganmu kepada anak cucu, kesenanganmu kepada dunia, harta dan semuanya melupakan engkau dari zikir kepada Allah. Artinya Allah memberitahukan pada kita bahwa sehebat-hebat itu anak cucu, ya, sehebat-hebat itu dunia, harta dan semuanya tidak akan lebih baik daripada zikrullah. Tidak lebih hebat daripada ingat kepada Allah. Maka kita minta, ya Allah, jadikan aku selalu zikir padamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, kan begitu. Jadi kita harus selalu bersyukur, ya. Kaya itu syukur. Cara Jawa nrimo ing bantu, itu kaya. Sehingga dia menjadi orang yang melihat nikmat Allah yang dia terima. Lah yang bikin gak syukur, nah ini melihat nikmatnya orang gitu ya, yang diterima orang lain, sampai lupa dengan nikmat yang dia terima sendiri. Maka Nabi melarang, kamu jangan lihat nikmat orang di atasmu, nanti kau lupa bersyukur dengan rizki Allah yang diberikan kepadamu. Kalau kamu sibuk melihat nikmat orang, kamu ya tidak bersyukur dengan nikmat yang kamu terima, kau remehkan nikmat Allah. Lihatlah yang di bawahmu, maka kamu akan bersyukur kepada nikmat Allah. Nah ini, maka kaum sekalian, ya, kemarin pas kemerdekaan itu ada yang masang bendera umbul-umbul, ya. Ada yang bilang, apa Indonesia itu harus merdeka tenang, katanya begitu. Kan kayaknya kita kalimat seperti itu ya. Nah, 80 tahun masih dipertanyakan. Ya, karena apa? Yang dilihat nggak tahu. Mungkin kekurangan bahagianya dia, atau mungkin karena negara lain. Tapi coba kalau kau lihat di bawahmu dulu. Dulu kau pernah hidup waktu kecil, ya. Apalagi yang mengalami hidup zaman-zaman kemerdekaan tahun 45, tahun 50, kelahiran tahun 60, kita akan bersyukur. Betul ya? Bagaimana susahnya hidup zaman itu, karena kita baru saja dijajah oleh Belanda dan Jepang. Rumah-rumah reot gedeng, gak ada lampu, teplok, tintir, gak ada yang pakai baju bagus, lambine do tempelan-tempelan, karung goni akeh tumane, ya. Mula dulu ada istilah tumo katok, itu ada aja ya. Kalau tinggi itu di kursi banyak tingginya, makannya gaplek diwul segogoki, ya kan. Makan nasi kan baru tahun 60 ke atas. Kalau kita dijajah itu kosong, orang pada bodoh, miskin. Sementara Belanda GDP-nya tertinggi di dunia, nomor 1 ketika dia menjajah Indonesia. Sementara kita habis-habisan. Kita sekolah dulu itu pakai sabak, itu gak ada yang pakai buku. Ya, masjid itu papan, pol bawahnya pakai tikar. Ya, klosone bedah, ditambah jadah. Jadahnya mampu gitu, pakai ke asuh gitu ya. Ini kan susah gitu. Ya, nggak orang jalan itu di mana-mana, nggak ada orang itu naik mobil, sepeda motor aja nggak ada, sepeda ontelnya jarang-jarang yang punya. Hiburan paling pol radio, mulai ada TV itu tahun 60-an ya. Nah kita itu sak desa sing duwe siji, ya kan, nganggo aki itu jam maghrib sampai setengah 09.00 bar dipateni TV-ne. Ya ini kita, kalau kita melihat masa lalu, ya Allah, ya kan, nggak ada yang pakai sepatu kalau sekolah. Demikian, nek mangan itu ya surane kok dok ceplok itu daerahnya. Dok siji di dadar gitu para 8 gitu, pangan saomah. Kuwi rantek-entek dimut wae karo dhek. Ini kita ngalami, betul nggak? Kita jauh, ya, jauh. Minum gak ada air mineral, ya, sumur timbul, karut kokop gitu ya, ya enggak.
Kalau kita dolan tuh gentong itu air mentah itu kasih siwur apa itu batok itu ya toh. Sik tak besek itu air mentah tuh. Gentenan. Coba toh. Batok siji lambene wong sak kampung ya ora gila itu. Ya kan itu ya wis. Masya, kalaupun sakit tuh sakit busuk, lapar, gudiken, betul kan? Saya kira loro kan loro gula, kakek gula ya toh. Sugih, dhisik reneng loro gula, boro-boro gula ya lah. Nah, kita air mateng aja jarang. Begitulah gitu kan. Sedikit demi sedikit kita mengalami kebaikan. Wah, ini kok saya kira wong stres Pak, omahe api-api ya. Kok kesem stres ya dulu kok enggak dhisik padha mlarate ora tau stres kok. Tanggane ya mlarat ya saiki sing marangi stres ki mengko kono mobil anyar, mengko kene bojone anyar lho kok. Ini sing marangi kamu akhirnya lupa dengan nikmat dirimu sendiri. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukan. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Jangan bilang apa Indonesia wis merdeka. Kan pasang bendera merah putih, pasang bendera tengkorak lah kajian, masya Allah ya, masya Allah. Kau bisa kecewa dengan siapapun, tapi jangan mengingkari kemerdekaan. Saya pernah ke Makassar, mungkin di sini ada yang orang Makassar ya. Saya nggak ngerti kalau ternyata di sana itu ada penjaranya Pangeran Diponegoro. Saya kan Pangeran Diponegoro di penjara sini. Saya pikir di Magelang, enggak di Makassar. Padahal dari ya Jawa Tengah ke Makassar waktu itu naik kapal 5 hari ya. Bisa dibayangkan ya bagaimana Makassar waktu itu seperti apa tahun 1830 ya kan. Solo 1830 mungkin kicik hutan itu ya, ngelewang-lewong gitu ya, masya Allah. Terus saya lihat penjaranya itu luasnya segini lah, sepengiriman gini. Terus dalamnya lebih dalam penjaranya itu, tapi tingginya itu cuma 1 meter. Ya jadi Pangeran Diponegoro itu kalau masuk itu bungkuk dia, nggak ada kamar mandi. Kalau mau BAB mau apa besok pagi bisa ya. 26 tahun dia bungkuk di situ. Siapa yang peduli? Saya bilang. Ya, kalau kau bilang apa Indonesia sudah merdeka, nggak bersyukur, itu menyakiti hatinya Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, ya, Hasanuddin dan sebagainya. Coba Anda lihat orang dijajah itu seperti Palestina. Hari ini dijajah Israel. Habis, nggak ada listrik, nggak ada makan, ya kan? Kelaparan, bodoh, nggak ada sekolah. Habis. Kok kejemen Israel, semua penjajah kejem. Penjajah HP itu penjajah. Ya kan? Oh gitu. Saya dengar Indonesia ulang tahun 17 Agustus kirim bantuan 80 ton pesawat bawah. Ya, dijatuhkan di tempat-tempat pengungsian 10 titik. Berarti 800 ton. Kemudian yang kemarin itu beberapa lagi. Terus apa itu? Anies Mata itu, Wakil Menteri Luar Negeri bagian Timur Tengah. Kita kirim 3 kapal bantuan pakaian, obat-obatan, makanan bersama 44 negara yang lain. Diperkirakan 67 kapal akan masuk Palestina bersama-sama kasih bantuan. Saya pikir ini Palestina dijajah, hancur. Itu yang peduli, yang pikiri, yang demo, yang ya banyak. Nah Indonesia jajah London 350 tahun. Saya mikiri sopo. Yang peduli siapa? Saya bilang nggak ada. Mula mbahmu lho do kuru, do gudiken, do buduk ya kan. Wewe saiki penak urip wis penak santai. Linggih AC padang ketok senden sisa. Karena alhamdulillah wa yu'angel ya. Dan ini kita syukuri dengan mendekat pada Allah. Ya kan gitu ya. Wa husni ibadatik. Jadikanlah kita menjadi lebih baik dalam beribadah. Masa kita kalah dengan pendahulu kita. Begitu merdeka bikin istiqlal. Istiqlal kan artinya kemerdekaan, betul nggak? Simbolitas kita bersyukur pada Allah. Maka kubahnya istiqlal itu 45 meter. Sebagai lambang kita merdeka tahun 45. Maka bersyukurnya itu ke masjid.
Itu. Maka insya Allah orang-orang yang sholat itu syukur, yang nggak lagi sholat itu kufur. Maka batas syukur dan kufur kan sholat. Dan besok yang masuk surga yang syukur, yang masuk neraka yang kufur. Ngertinya syukur, sholat. Maka siapa yang menjaga sholatnya berarti dia menjaga syukurnya. Dan surga tempatnya. Tidak ada batas antara kita dengan surga kecuali kematian. Loh, kok aku udah mlebu surga lah, mati? Ya toh? Nah, kalau udah mati surga. Islam ya, akidahnya baik, tidak syirik, istiqomah, sholatnya dijaga, pasti surga. Apapun ormasnya, karena ternyata Allah tidak pernah ikut ormas, kan gitu ya. Nah gitu. Tapi ada tetangga saya gitu, istri saya itu sakit sekarang ikut ormas Pak Habib. Loh, lah kenapa kok malah ikut ormas ya? Orang tau masak, gitu kan orang gitu. Kayak ormas ini ratau masak deh. Jadi kita usahakan untuk menjadi orang yang terus bersyukur, beribadah kepada Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, caranya ibadah ini dituntunkan Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ibadah kecuali yang dituntutkan Allah dan Rasulnya. Ya, inilah. Maka karena itu kita penting ya untuk mengetahui Al-Quran, untuk mengetahui Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW mengingatkan bahwa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah, atau kitab Allah wa sunnah Rasulillah. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selagi kau pegang itu dua. Ini warisan Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah pedoman kita di dalam kita mengarungi kehidupan untuk lebih hidup yang baik, tidak sesat. Pedomi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah adalah apa yang dikerjakan Nabi, itu adalah sunnah. Nah, maka untuk meyakini Al-Quran dan meneladani Muhammad SAW, kita perlu meyakini kerasulannya. Kan begitu. Bagaimana saya akan memedomi Quran kalau saya meragukan Muhammad sebagai Rasul? Dan banyak orang yang meragukan kerasulan Muhammad sampai turun ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu meragukan kerasulan Muhammad dan kau mengatakan bahwa Al-Quran ini buatannya Muhammad, bukan wahyu dari Tuhan, buatlah yang seperti Al-Quran meski hanya satu surah, dan ajaklah kawan-kawanmu jika kamu benar dengan tuduhanmu. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang meragukan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin, mencintai Rasulullah SAW itu adalah membenarkan ajarannya. Mencintai Rasulullah Muhammad SAW adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, ini. Dan Allah SWT firmankan, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini penegasan dari Allah kepada kita bahwa meraih cinta Allah hanya bisa kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang mengikuti Nabi, maka dia dicintai Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu ikuti aku, kau dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya dicintai, Allah ampuni dosa-dosa. Nah,
Maka penting Bapak Ibu untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh ya, Nabi SAW itu minum, kita juga minum. Boleh nggak kita minum pakai tangan kiri? Boleh saja. Boleh nggak kita minum pakai tangan kanan? Boleh saja. Atas apa bedanya kanan kiri? Kalau kau minum pakai tangan kiri, kau tidak mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau kau pakai tangan kanan, kau mengikuti sunnah Nabi. Kalau kau mengikuti sunnah Nabi, maka satu, kau dapat pahala, yaitu pahala sunnah. Kemudian yang kedua, kau dapat apa? Cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Maka Allah mencintaimu karena engkau mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, wa yaghfir lakum dunubakum. Kamu mendapatkan ampunan Allah. Jadi orang yang minum pakai tangan kanan dapat pahala, dapat sunnah, dapat cinta Allah, dapat ampunan. Loh, itu anda itu, ya. Maka kita perlu untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh untuk kamu semuanya pada diri Rasul Sallallahu itu ada suri toladan yang baik. Dalam hal apa? Semuanya. Satu-satunya manusia yang direkomendasi oleh Allah sebagai uswah hasanah hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Nabi Adam itu baik tapi masih ada salahnya. Dia melanggar larangan Tuhan. Dia mendekat pada pohon terlarang. Nabi Musa itu nabi baik tapi juga ada salahnya. Dia pernah membunuh orang. Ya waktu itu tidak pakai mobil barakuda, masih pakai tangan, ya kan gitu ya. Ada salahnya, betul kan? Nabi Ibrahim itu baik, bapak tauhid, tapi juga ada salahnya. Dia pernah berdusta. Ditanya, "Sapa ki sing ngrusak patung-patung cilik, sing gede iki lho tekono." Dia kan ngapusi, betul enggak? Ketika dia mengajak istrinya Sarah ke Mesir, kemudian rajanya Mesir ngesir Sarah, dia tanya siapa perempuan ini, dia bilang ini adik saya, padahal itu istrinya. Ibrahim pun pernah dusta, tapi Nabi SAW gak ada. Betul kan? Nabi Isa itu baik tapi ada kurangnya, dia gak pernah nikah, kan begitu ya. Sehingga dia nggak bisa kasih contoh bagaimana cara berkeluarga yang baik dengan istri, bagaimana seorang ayah yang baik dengan anak, mau bojo rantui, anak rantui, kan gitu. Nabi adalah uswah hasanah untuk semua hal. Saya jadi ingat Bung Karno pernah pidato Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, saya nggak pernah ketemu Bung Karno ya, karena orang menangi gitu ya. Cuman kebetulan saya dulu punya tetangga itu namanya Ibu Syarifah Mukhtarom. Dia seorang anggota DPR RI tahun itu ya. Dan tiba-tiba saya nggak tahu, terus dia bilang, Dek, ya, kamu mau aku pinjemi kaset pidato Bung Karno? Saya bilang, saya mau. Ya, kan saya belum pernah dengar Bung Karno. Nah, setelah saya dipinjem itu, saya problemnya itu orang detep lah itu. Nah itu ya, saya waduh, iki tipe sopo iki, nah, gitu ya. Akhirnya saya cari tetangga, gue detep kok, iki aku disilih Bu Syarifah. Loh iso aku ya ora mudeng. Aku lewat di sini ya. Mungkin dia tahu besok saya jadi mubalek muyae gitu. Ya, Bu Syarifah itu orator, kalau ceramah itu pakai bahasa Inggris, pakai ya, gitu. Pinter orangnya. Anggota DPR RI waktu itu. Saya dengerin itu Bung Karno itu pidato menarik. Dia bilang apa? Saudara-saudara, Bung Karno pidato kan gitu ya. Saudara-saudara,
Seluruh dunia itu pasti melahirkan orang-orang besar. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak punya orang besar. Kalau kita pergi ke negeri Amerika, saudara, kita akan kenal orang namanya George Washington. Itu orang besar. Abraham Lincoln, orang besar. John F. Kennedy, orang besar. Wah, masih banyak lagi yang dia sebut. Kalau kita pergi ke timur, di sana ada Uni Soviet, kita akan kenal namanya Khrushchev, orang besar. Stalin, orang besar. Karl Marx, orang besar. Di Cina ada Mao Zedong, orang besar. Di India ada Mahatma Gandhi, orang besar. Nehru, orang besar. Dan dia sebut nama semuanya. Tapi saudara, semua orang besar itu pasti pernah bersalah. Siapa berani berkata bahwa George Washington tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata tokoh karismatik India Mahatma Gandhi tidak pernah bersalah? Semuanya pernah bersalah. Satu-satunya orang besar yang hidup di dunia dan tidak pernah bersalah hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia maksum. Nah, ini Bung ini. Wah, saya getar. Kok mudeng ya Bung ya gitu ya. Ya karena dia muridnya Cokro Aminoto, ya kan. Jadi kita ini betul-betul kagum betapa Muhammad tidak disentuh salah karena dia maksum. Sebagai manusia Muhammad punya potensi salah, tapi dia tidak pernah bersalah. Kenapa? Karena dia diplot sebagai uswah hasanah. Potensi salah ada. Contoh, Nabi pernah punya ide untuk mengajak tokoh-tokoh Quraisy bertemu di satu tempat. Kemudian Nabi akan sampaikan ini Islam, dengan harapan jika tokoh ini muslim, maka pasti seluruh Makkah akan muslim, karena mereka paternalistik, yaitu mengikuti apa kata pemimpinnya. Ya kan, banyak, sampai sekarang kan masih banyak masyarakat begitu ya. Kalau pemimpinnya kanan ya kita ikut kanan, terus pemimpinnya kiri kita ikut ke kiri, ya kan gitu. Nah, biasanya masyarakat tradisional begitu, nggak punya kemandirian, independen pikir, ya nggak ada. Biasanya gitu. Nah sehingga Nabi bilang, daripada aku nyeramai wong sak Mekah kesel, ya namai tokohnya aja berapa orang gitu. Nah sepakat para tokoh itu, besok kita ketemu di sana. Oke. Begitu datang, tahu-tahu datang orang yang tidak diundang, bukan tokoh. Ya, Abdullah Umi Maktum. Dia seorang tua dan buta, miskin dan bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia menyela, Muhammad, aku mendengar kau di sini. Loh, kok nggak ngerti loh, hospital ya tak? Beritahukan aku apa itu ajaranmu. Nabi berpaling wajahnya dan tidak suka dengan kehadirannya. Ini kan salah. Ya, ini kan salah. Belum lagi melakukan apapun, Nabi belum berucap, belum berbuat, langsung turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai yang bermuka masam, ketika datang kepadamu orang yang buta, kamu tidak tahu siapa orang yang hendak mendapatkan petunjuk. Ya, ini ayat teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, berarti Nabi salah? Belum. Meh salah. Diingatkan sama Allah sehingga Nabi istighfar, dirangkul ini Abdullah Umi Maktum, diajak bergabung. Nah ini. Jadi kalau mesti kalau nenek sing berbuat seperti itu saya, karena Allah ditakewai, ya kan ditakewai ya kan. Kalau Nabi enggak, karena Nabi sudah dijadikan uswatun hasanah.
Dan seluruh sisi kehidupan dia uswah hasanah. Bukan hanya ibadahnya, tapi kesehariannya pun uswatun hasanah. Semuanya contoh yang baik. Itulah kenapa dia disebut sebagai orang yang bernama Muhammad. Artinya terpuji. Jika engkau ingin mendapatkan contoh yang terpuji, tidak ada celah, Muhammad. Dan ini benar-benar orang yang disiapkan oleh Allah untuk sebagai uswatun hasanah. Maka kenabian kerasulan Muhammad ini sudah disiapkan Allah jauh. Tidak seperti kita ini ya. Kalau kita ini punya anak, sudahlah kok ada wong apik, iki wong apik. Ya apik tak pek mantu, kan ngertine ketemu itu. Allah tidak terus melihat, wah iki kok ketok kok ada wong apik iki tak dadekke nabi. Enggak. Alam ini belum dicipta, Allah sudah siapkan kenabian Muhammad SAW. Bahkan saya baca tulisan Prof. Quraisy Shihab itu, makhluk yang pertama diciptakan Allah bukan malaikat. Makhluk yang pertama diciptakan Allah bukan langit dan bumi. Makhluk yang diciptakan Allah bukan Nabi Adam. Tapi makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah nama. Dan nama itu adalah Muhammad, bukan Joko. Apalagi Hami, bukan ya. Muhammad artinya terpuji. Dan nama ini populer di kalangan makhluk Allah, malaikat, bahkan Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Isa alaihissalam, semua tahu. Oleh karena itu orang Yahudi pun tahu setelah dia baca Taurat bahwa nanti akan ada Rasul yang bernama Muhammad. Dia tahu. Nabi Isa alaihissalam pun memberitahukan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasul min ba'di ismuhu Ahmad. Betul kan? Isa berkata, hei Bani Israel, aku adalah Rasulullah untuk kamu, bukan untuk gentang, tapi untuk Bani Israel. Aku aneh wong dudu Bani Israel kok mengaku pengikut Isa, itu kan lucu. Aku ini diutus bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Bani Israel. Dan ketahuilah aku benarkan Rasul sebelumku, dan aku kasih kabar gembira buat kamu, akan datang seorang Rasul setelah aku bernama Ahmad. Coba, sampai disebut namanya. Padahal Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya sekitar 600 tahun. Kok Nabi Isa tahu? Apa dia meramal? Tidak. Itu wahyu. Betul kan? Wahyu yang Allah berikan. Jadi nama ini sudah diciptakan Allah jauh sebelum Nabi lahir. Kedatangannya pun ditunggu. Maka kenapa orang Yahudi tidak di Mekah tapi adanya di Madinah? Karena orang Yahudi membaca Taurat bahwa nanti akan datang seorang Rasul di tempat yang situ banyak pohon kormanya. Maka dia nyegatnya di Madinah. Karena di Mekah kan ada pohon korma. Pulau saya itu ya kaget, pulang umroh itu tangga saya tak kasih korma itu guyu. Pak Ustadz, ini korma Mekah apa korma Pasar Kliwon? Lah gue garek mangan ya ceringkis ketawa dia. Lah Mekah kok korma Mekah apa? Mekah itu ada korma. Ya korma Pasar Kliwon apa Pasar Kliwon ada korma? Nggak ada. Ya Pasar Kliwon nggak pernah ada korma, itu banyak itu orang jualan korma. Ya kalau di Mekah ya nggak ada. Kalau di Mekah banyak korma itu orang jualan korma. Mekah itu tandus. Sampai hari ini nggak ada korma tumbuh di Mekah, itu nggak ada. Tumbuhnya korma mesti di Madinah. Mekah itu pedagang, karena di situ nggak ada pohon. Kalau Madinah itu petani, karena di situ banyak pohon. Maka orang Mekah lebih keras karena dia bisnis. Orang Madinah lebih lembut karena petani. Kira rabolor tak kandani. Ya, ya, jadi orang Yahudi kok nunggunya di Madinah karena dia tahu akan datang Rasul di sini.
Lah kenapa kok Rasulullah kok lahirnya di Mekah? Kalau Rasul itu lahirnya di Madinah dan itu anak orang Arab, dibunuh itu sama orang Yahudi. Betul nggak? Maka ketika Nabi itu sudah mulai beranjak dewasa, umur 15 tahun, sama pamannya mau diajak berdagang ke negeri Syam, sama orang Yahudi pendeta di tengah jalan, ini siapa? Ponakanku, gubernur Bali. Kiko nek ning Syam ketemu orang Yahudi pasti dipateni. Betul nggak? Maka Nabi diajak kembali. Karena pendeta itu tahu ada tanda-tanda kerasulan di dalam Nabi. Dari mana dia tahu? Dari kitab suci, Taurat, Injil. Jadi namanya Nabi itu sudah ada, tanda-tandanya sudah ada. Memang dia orang yang dipersiapkan. Bali. Maka Nabi Muhammad gak jadi dijak ke negeri Syam oleh pamannya, karena akan dibunuh oleh orang Yahudi. Kok dia yakin wong Yahudi ki hobine mateni? Ojone kok Palestina, Nabi newe dipateni yo. Betul enggak? Maka kalau orang Yahudi membunuh orang sekian, loh, itu hobi sejak dulu. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, betul enggak? Lebih dari Nabi Rasulullah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah gitu. Nek Yahudi itu syirik ndak, nek mateni hobinya dia gitu. Lah nek wong kene iki mateni ora, ning syirike gitu ya. Ini kita coba kita tahu. Ya. Nah ini, maka kita lihat bahkan bukan hanya namanya Nabi yang disiapkan, nama orang yang di sekitarnya pun disiapkan Allah. Coba bayangkan, nama bapaknya ya api Abdullah. Loh, Abdullah, hamba Allah. Kok orang Panio misalnya gitu ya, Abdullah, hamba Allah. Nama itu menginspirasi pribadi Nabi. Dia sangat mengabdi kepada Allah, persis kayak nama bapaknya. Nama ibunya Aminah. Aminah itu orang yang membawa rasa tentram. Aminah, ya, Aminah. Maka Nabi juga mencerminkan nama ibunya. Dia sangat amanah. Ya. Dan Nabi masih muda sudah dikenal sebagai Muhammad Al-Amin. Betul nggak? Amin itu kan terpercaya. Terpercaya karena Aminah. Ya, hanya tambahin nek wedok kan tambahin Ya, duit nek lanang rupi, nek duit wedok rupiah gitu kan gitu. Wah, gitu gitu ya. Al-Amin. Kenapa Muhammad itu Al-Amin? Dia mencerminkan nama ibunya Aminah. Ya. Dan memberi rasa aman. Maka amin, aman, iman itu satu akar kata. Ya kan? Amin, aman, iman itu kan hurufnya sama, alif mim nun. Kalau orang yang iman itu amanah, dia terpercaya dan memberikan rasa tentram pada orang lain. Loh, ini kok nama kok apik men? Itu nama ibunya tapi nemplek pada dirinya. Loh. Kemudian waktu dia masih kecil disusui oleh orang dusun, namanya siapa? Halimah Sa'diyah. Halimah itu lapang dada. Dan Nabi mencerminkan nama itu, dia lapang dada. Tidak pendengki, tidak pendendam. Dulu Nabi itu sering diludahi orang. Kalau lewat cu, Nabi ya keren gitu, kental ya gitu. Tapi orang yang meludah-ludah ini ketika sakit, malah Nabi tengok, loh, lewat kok aku ora didoni, sing nongkrong sing didoni aku nih, cuti lara ae. Omahe ngendi kono diparani. Coba tak. Dua ngejek keteter merem sama Nabi didoain, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isbi atas syafila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Wonge ngrungokke kok itu apik men. Begitu dia melek Nabi Muhammad, dia jundel. Muhammad, ya. Kau yang aku ludahi kok malah tilik tur ndongake apik. Coba nek kok iki setengah men. Ya kan gitu, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ketika Nabi dakwah ke Taif, ya kan,
Orang Taif ini didahului oleh Abu Jahal CS. Kau nek teko Muhammad rene ojo mbok sambut. Muhammad tuh pemecah belah. Muhammad itu menghina Tuhan kita. Muhammad itu menghina nenek moyang kita. Wes beritane elek tok. Ya, maka kemudian Muhammad itu bawa ajaran namanya Islam. Islam itu agama semaraknya rusak gitu ya. Sehingga Nabi belum datang, itu Taif sudah Islamophobia. Ya, jadi Islamophobia bukan hanya Amerika, Eropa. Nabi itu dulu Islamophobia pertama itu orang Taif. Mereka kenapa Islamophobia? Karena mereka dapat informasi tapi salah. Nah, maka orang itu bodoh karena dua. Satu, nggak dapat informasi, maka bodoh. Yang kedua, dapat informasi tapi salah, maka bodoh. Nah, ini mulai saya kira wong bodoh karena informasinya salah. Ya kan gitu ya. Betul nggak? Nah, ini. Kenapa ada orang membenci Islam? Karena informasinya salah. Yang ngasih informasi salah siapa? Ya Yahudi. Ya, dengan kekuatan medianya itu terjadi konflik antara Israel dengan Palestina. Nggak ada konflik. Ini informasi salah. Dan itu disadat oleh media pers Indonesia. Konflik antara Hamas dan Israel. Nggak pernah ada konflik. Lah apa Pak? Yang terjadi itu penjajahan, bukan konflik. Terjadi konflik antara Belanda dengan Indonesia. Itu konflik. Mbok teke bodoh konflik ya. Betul nggak? Nah, kenapa kita menyebut itu konflik? Karena kita tahunya dari media salah. Di sana tidak ada konflik, yang ada penjajahan. Ya gitu loh. Nah, ini. Maka kalau ini yang kita lihat. Nabi waktu masuk ke Taif itu langsung dilempari batu, dihajar sampai berdarah-darah. Hurung rumah kayak wis nesu selfie coba. Ya kan? Karena informasinya salah. Maka ketika Nabi itu berdarah-darah, kemudian datang malaikat penjaga gunung, Muhammad berdoalah supaya orang-orang Taif dilaknat oleh Allah. Nabi mengatakan jangan. Mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Coba cerdasnya Nabi di situ ya. Karena mereka belum tahu. Aku diutus Allah untuk merahmati, bukan melaknati. Ya, ini seperti kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat alam semesta. Bukan hanya rahmat untuk orang Islam, tapi alam semesta. Bukan hanya untuk rahmat di dunia, tapi untuk alam semesta. Yang langit pun terahmati dengan hadirnya Muhammad SAW. Maka aku berdoa semoga anak turun mereka kelak beriman dan bertakwa. Lho piye to sing kaya ngono jahate eleke bandemi ya berdarah-darah didoakan yang baik sama dengan yang tadi ngidoni ya. Masya Allah, hari ini Taif 100% Muslim, betul kan? Bahkan kita bisa mengambil mikot untuk umroh dan haji dari Taif. Nah, kalau nanti pergi umroh atau haji mampir ke Taif ya, sana ada makamnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang banyak menafsirkan Al-Quran. Di sana ada kebun anggur, karena ya Taif kan kayak pegunungan, jaraknya dari Mekah 80 kilo ke timur gitu. Nah inilah kita lihat Nabi SAW keindahan mencerminkan nama yang menyusuinya, Halimah, lapang dada. Halimah Sa'diyah, Sa'diyah itu mujur. Dia mujur sekali. Kok mujur Pak? Dadeknya Nabi kan mujur. Coba nek depen dadeknya aku Nabi Hami, kan aku mujur ya tak? Dan kemujuran itu banyak. Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna
Bukankah tadinya kau yatim Muhammad, kau muncul diangkat oleh Allah lewat pamanmu Abu Talib? Bukankah tadinya kau miskin ya Muhammad, kau muncul diangkat oleh Allah derajatmu, kau makmur, kau sejahtera, terlebih setelah menikah dengan Khadijah? Bukankah kau orang yang muncul tadinya kau tidak tahu mana yang benar, kemudian Allah beri kamu wahyu dari Iqra, kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul sehingga kau mendapatkan hidayah dan menuntun manusia kepada hidayah Allah. Ini kemujuran demi kemujuran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu mencerminkan nama Sa'diyah. Oleh karena itu jangan pernah ada yang bilang apa arti sebuah nama. Betul kan? Kita harus kasih nama yang baik untuk anak-anak kita. Kan begitu ya. Itulah kenapa Nabi merubah nama Yastrib menjadi Madinah. Kalau nama nggak penting kan nggak mungkin dirubah oleh Nabi itu. Jeneng padha wae rasa dirubah, kan begitu. Yastrib itu artinya kacau, Madinah itu peradaban. Maka dirubahlah nama itu menjadi Madinah. Maka sampai sekarang tempat itu tidak kacau, penuh dengan peradaban yang tinggi. Nah ini. Maka kaum muslimin rahimahullah, Muhammad SAW adalah Nabiullah, Rasulullah yang disiapkan, dan itu adalah rahmat kasih sayang Allah untuk kita. Hujan itu rahmat, udara ini rahmat, punya rumah rahmat, punya istri rahmat, punya anak rahmat, punya pekerjaan rahmat. Tapi rahmat Allah paling tinggi adalah kita diberi Nabi, yaitu Muhammad SAW. Itu rahmat Allah tertinggi yang diberikan kepada manusia. Maka syukurilah kerasulan Muhammad SAW dengan apa? Mengikutinya, ya, membenarkan ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Maka kaum muslimin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, ya, aku mencintai dirimu setelah aku mencintai keluarga. Tidak ada yang lebih aku cintai setelah bucu anakku kecuali dirimu. Nabi berkata, imanmu belum benar sehingga engkau menjadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu, bahkan keluargamu. Maka orang itu pun berkata, ya Rasulullah, mulai hari ini engkau lebih aku cintai daripada dirimu sendiri dan keluargamu. Sahabat itu bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu kaum muslimin, ya, iman belum benar kalau kau tidak menjadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu dan keluargamu. Maka oleh karena itu I love you full kita itu ya, setelah Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kenapa Umar waktu tawaf di Ka'bah dia mencium Hajar Aswad. Waktu itu dia berhenti sejenak dan berkata, wahai Hajar Aswad, watu ireng, sungguh engkau hanya batu. Jika aku tidak melihat kekasihku Rasulullah Muhammad SAW menciummu, aku tak sudi menciummu. Kemudian dia mencium Hajar Aswad. Artinya apa? Saya mencium karena cintaku pada Nabi, bukan cintamu padamu. Enggak. Ya. Nah ini supaya kita ngerti. Nah kalau sekarang kan banyak uang konslet. Ya, dia rebutan mencium Hajar Aswad karena kagum dengan Hajar. Enggak. Hajar Aswad batu biasa. Lah kenapa kamu mencium? Karena saya cinta Nabi. Lah kenapa Nabi mencium Hajar Aswad? Aku ya ora mudeng. Pokoknya Nabi mencium, saya mencium. Gitu loh. Maka Nabi itu semua ditengok. Kalau orang menengok Bung Karno paling karir politik ya. Orang menengok ya pengusaha yang dilihat bagaimana dia sukses dengan usahanya. Tapi kalau Nabi SAW ngatek masuk WC ditelok. Loh, sing mlebu sikile kiwa, melu-melu kabeh. Saking cintanya pada Nabi. Wong nek cinta itu kan mengikuti. Betul kan? Dulu zaman saya masih kecil, orang pada terpesona dengan kecantikan Lady Diana.
kabeh wong wedok rambutnya miring kaya oleh didianak kabeh. Betul kan? Nah, zaman saya hobi rock ya, Sepultura, ya tak, Led Zeppelin zaman itu, wah di Purple, wah tak delok cah nom-nom dhisik kae wis rambutnya gondrong kabeh. Karena orang akan mengidentikan dirinya dengan yang dia cintai. Usum bututut, wah kudung bututut kabeh wong kudunge padha bututut waktu itu ya. Saya kan ya. Kalau orang itu cinta, itu pasti mengimitasi yang dia cinta. Kenapa kau masuk WC kok kaki kiri? Lah Nabi Muhammad kiri. Lah nek tengen kok kepleset ya ora. Lah bedone kiri karo kanan. Kiri kaya Nabi, nek tengen ora kaya Nabi. Wis ngono tok wae. Betul kan? Oh, ini ya. Maka mari kita lihat sunah-sunah Nabi SAW. Nabi itu nek sare piye didelok piye. Weh, mengkur apa mlumah miring bae gitu ya. Miring ngendi tengen kok kiwa. Tengen, maka semua wong Islam nek tidur miring tengen kabeh. Loh, ya ta? Lho nek miring kiwa apa ngimpine doyak Dracula, setan, kuntilanak ya ora. Lah kok miring tengen? Nabi nek sare miring tengen, saya miring tengen. Manfaatnya apa? Aku ora mudeng. Arep enek manfaatnya ora enek manfaatnya, saya tetap miring tengen. Ben kaya Nabi. Loh, kau dicintai Allah. Kau dicintai Allah. Bahkan kau diampuni oleh Allah dosamu. Maka sing turune miring tengen mati langsung mlebu swarga. Karena apa? Bukan masalah miringnya, masalahnya tiru Nabi. Oh, ini penting ya. Jadi mencintai Nabi bukan hanya meniru dalam ibadah, tapi dalam kehidupannya sehari-hari. Meniru Nabi, mencintai Nabi, hukumnya wajib. Tapi ingat, sebatas Nabi, sebatas Rasul, tidak lebih. Karena banyak orang berlebih-lebihan, begitu cintanya kepada Isa, akhirnya Isa dijadikan Tuhan yang dia puja, yang dia sembah. Semua orang kalau sudah cinta, yang dicinta dijadikan Tuhan. Sehingga semua pendiri agama itu jadi Tuhan. Mesake. Betul? Pendiri agama Hindu jadikan Tuhan, pendiri agama Buddha jadikan Tuhan, yang dianggap pendiri agama Nasrani jadikan Tuhan. Satu-satunya yang dianggap mendirikan agama dan tidak pernah jadi Tuhan hanya Muhammad SAW. Sehingga Allah katakan, Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Surah Al-Kahfi ayat 110. Aku manusia, yuha ilayya, ya, aku diberi wahyu, ya, innama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang besok ingin ketemu Allah, ya, mendapatkan rahmatnya, maka jangan syirik. Beramallah yang soleh seperti tuntunan Allah dan tuntunanku, dan jangan syirik. Jangan sekutukan Allah dengan satu apapun, termasuk diriku. Ya, ini kalau nggak diingatkan, wah pasti banyak penyembah Nabi Muhammad. Ya, kita seneng sama orang soleh, dipuja kok kuburannya, wes mati wes disubyo-subyo, betul nggak? Karena manusia nek kagum itu, wah memuja, akhirnya menyembah. Banyak kuburan disembah karena terpesona dengan yang meninggal. Loh niki sing meninggal soleh, sing ora soleh kowe iki lho. Ya kan? Masalahnya itu. Jangankan kita, waktu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, datang seorang utusan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Rasulullah. Langsung ambil pedang. Kau bilang Rasulullah meninggal sekali lagi, ku tebas batang lehermu. Piye? Wong mati ora oleh. Ya, Umar gak bisa menerima kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia. Ini Umar, apalagi kita. Datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW, ditengoknya, kemudian diusap wajahnya, dan Abu Bakar berkata, engkau indah tatkala hidup dan indah tatkala tiada. Kemudian Abu Bakar tahu orang nek sing wani pelayan,
Soalnya Umar bawa pedang di tengah perapatan. Wah, lah Umar ini nyampluk wong ya bablas kok. Ya, ketika wong gede dhuwur nek Umar tuh naik kuda itu kaki ngelengser. Bayang lho, jaran Arab ora jaran tamang panggung kan tambah dodok deh. Nggak ngono bodene bawa pedang. Maka Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah Rasulullah SAW. Dia hampiri itu Umar yang sedang membawa pedang dengan wajahnya yang murka. Kemudian dipeluklah oleh Abu Bakar, dibisikkan ayat Allah SWT. Ya saudaraku, dengarlah, Allah telah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah sayyi'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Dia hanya Rasul. Sebelumnya banyak Rasul-Rasul yang lain dan semua mati. Apakah kalau dia mati atau dibunuh orang kau akan berpaling dari ajarannya? Sungguh siapa yang berpaling tidak merugikan Allah. Dan Allah hanya beri pahala hambanya yang terus bersyukur. Jatuh itu pedang Umar, menangis di pundak Abu Bakar. Kata Umar, aku ya hafal ayat iki ning aku lali. Coba, saking cintanya kepada Nabi SAW. Cintailah Nabi, tapi jangan naik pangkat menjadi Tuhan, karena dia hanya seorang Rasul. Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Itulah kenapa syahadat kita dua, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana Muhammad Rasulullah. Muhammad hanya Rasul, bukan Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Muhammad itu utusannya Allah, bukan Tuhan. Sekaligus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini mengikrarkan kita untuk menjadikan dia sebagai Rasul yang dibenarkan dan diikuti ajarannya. Muslimin Allah, sudah ribuan bahkan ratusan ribu buku ditulis oleh manusia, para alim tentang Nabi SAW. Tidak ada satupun yang mampu memotret Nabi dengan sempurna dengan tulisan-tulisannya itu. Karena begitu sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ribuan ratusan ribu tidak bisa menulis tentang Nabi, apalagi ceramah hanya 1 jam, nggak mungkin. Mulai dari itu, daripada saya ngomong suwe-suwe ya mungkin sempurna, terus cukup sampai wae, ya kan gitu ya. Maka yang penting sedikit ini memberikan sedikit pengetahuan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa bersama nanti mendapatkan syafaatnya dan bersama Nabi SAW. Dan ada seorang sahabat, ini saya lupa, ketika Nabi wudu di waktu dia tahajud, dia ambilkan air, dia berikan itu air, dia ciduk, terus Nabi wudu. Saat itu Nabi SAW berkata, kamu minta hadiah apa? Kok ngasih aku air, nyiapkan semuanya, kamu minta hadiah apa? Mintalah. Ya, sahabat itu bilang, kalau dibolehkan saya minta hadiah, bisalah aku masuk surga bersamamu. Nabi kaget, gergecoke banyu kok ibu surga bareng aku. Sing liyane kuwi Mas, aja kuwi. Ya, minta mobil apa motor apa enggak. Saya enggak minta apa-apa. Saya hanya ingin satu, masuk surga bersamamu. Itu. Selain itu saya enggak ingin ya Rasulullah. Cerdas. Ya, apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, bantu aku agar kau bisa masuk surga bersamaku. Perbanyak sujud. Ya, perbanyak sujud. Maka Bapak Ibu kalau ingin nanti masuk surga bersama Nabi, memperbanyak sujud. Loh, kan cuma subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Lah yo diperbanyak itu ya kuwi tambah sholat sunnah. Ya, kayak ini. Kalau orang-orang kita banyak yang salah, diperbanyak sholawat. Enggak. Ya, sholawat itu baik, tapi yang diperbanyak bukan sholawat, diperbanyak sujud. Karena banyak orang sholawatan yang nggak tahu sujud. Nah, sholawat masya Allah, ya kan gitu ya. Perbanyak sujud, ya.
Mudah-mudahan ini barokah. Ibu bapak sehat walafiat, selamat beraktivitas. Semoga kita diberi oleh Allah sukses dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.